Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Depan diisi dulu. Oh, depan maju, depan diisi. Geser agak ke depan. Isi kosong ini ditempatin dulu. Iya, benar. Alhamdulillah hadirati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal ulama wal syahada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khususnya dalam musannaf kitab Imam Malik Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Iya. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Amin. Wa amala wazim ya. Wa amala wazimul iftari. Wa amala wazimul iftari anapun utawi pira-pira kewajibane mukel. Anapun utawi pira-pira kewajibane mukel iku fa arba'atun papat. Arba'atun papat ya. Mukel itu maksudnya di sini apa? Berbuka. Jadi tidak puasa. Berbuka. Al-qada'u rupani qada' wal kafaratu lan kifarah kafarat wal fidyatu lan fidyah wa imsaku baqiyatin nahari lan ngeker ing dalem sekerine raino tasbihan krana nyerupakake bisa imina kelawan pira-pira wong kang poso. Jadi di sini menjelaskan tentang berbuka. Berbuka ai ya ndak puasa, mokel, tidak berpuasa. Dalam bahasa Indonesianya namanya atau istilahnya berbuka. Amal qada'u anapun utawi qada' yang pertama qada'. Tadi qada', kafarah, fidyah ya. Yang pertama adalah qada'. Amal qada'u anapun utawi qada' iku fawujubuhu
mongko utawi wajibe qadha iku amun sumrambah. Iku amun sumrambah ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang den perdi-perdi. Muslim mukallaf ya, muslim mukallaf. Berarti ya orang muslim yang sudah dikenai hukum ya, mukallaf. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim mukallafin kang den perdi-perdi taroka kang ninggal. Taroka kang ninggal sapa al muslim al mukallaf. Taroka kang ninggal sapa muslim mukallaf as-sauma ing poso bi udrin kelawan sebab udur au bi ghairi udrin utawa sebab sakliyane udur. Fal haidu mongko utawi wadon kang haid. Fal haidu mongko utawi wadon kang haid iku taqdi ngodoi apa al ngodoi sapa haidun. Jadi orang yang haid itu haidun ya, depannya rujuknya. Wal haidu mongko utawi wadon kang haid iku taqdi ngodoi sapa al haidu as-sauma ing poso. Wa kadzalan iku mengkono kaya mengkono al haidu iku kaya mengkono al haidu al murtaddu utawi wong murtad. Apa murtad? Nggih, keluar dari Islam. Amal kafiru anapun utawi wong kafir ya, amal kafiru anapun utawi wong kafir wasabiyu lan bocah cilik. Wasabiyu lan bocah cilik wal majnunu lan wong edan. Wal majnun wong edan. Iku fala qadha mongko ora ngodoi sapa mongko ora ngodoi poso. Fala qadha mongko ora ngodoi poso iku wajib alaihim ing atase al kafir as-sabi wal majnun ya, dirujuknya ke depannya. Alaihim ing atase al kafir was-sabi wal majnun. Oh. Wala yushtaratu lan ora den syaratake apa atatabu'u nuli fi qada'i Ramadan ing dalem qada' poso Ramadan. Fi qada'i Ramadan ing dalem qada' poso Ramadan. Walakin tetapine yaqdi kena ngodoi sapa man ing Ramadan. Walakin tetapine yaqdi kena ngodoi sapa man ing Ramadan. Kaifa alih kaya apa syaa ngersakake sapa man mutafarraqan halih den pisah wa majmu'an lan den kumpulake ya. Jadi ini yang pertama membahas tentang qadha ya. Jadi mengganti puasa ya, mengqadha. Jadi kapan ini ada qadha ya. Jadi qadha itu diwajibkan kepada siapa? Kepada masing-masing atau tiap-tiap muslim mukallaf. Yang bagaimana? Yang meninggalkan puasa, baik itu karena udzur maupun selain karena udzur. Di seperti halnya fal haidu ya, orang yang haid. Jadi anak perempuan wong wadon kang haid maka kemudian tidak berpuasa selama haidnya berlangsung ya. Jadi selama masih dalam kondisi haid maka di sini tidak wajib melakukan puasa. Nah, tetapi nanti setelah selesai Ramadan, jadi di luar Ramadan, maka harus wajib mengganti ya, harus wajib mengganti sesuai dengan ya jumlah yang ditinggalkannya ya, sesuai dengan jumlah di mana
dia sedang haid. Jadi nek meninggalkan puasa selama 10 hari karena 10 hari ya haid, ya berarti harus mengganti di luar Ramadan. Nah, nanti 10 hari sesuai dengan jumlah yang ditinggalkannya. Kemudian murtad ya. Kemudian murtad. Ternyata murtad juga ada kewajiban untuk mengqadha puasa ya. Jadi orang murtad itu juga wajib mengqadha puasa. Orang murtad itu bagaimana? Orang yang keluar dari agama Islam ya. Jadi awalnya itu beragama Islam, jadi masuk agama Islam, lalu kemudian meninggalkan Islam ya, pindah agama ya. Jadi selama dia tidak berada dalam agama Islam itu jadi punya tanggungan begitu. Jadi harus mengqadha sesuai dengan yang ditinggalkannya selama dia murtad ya. Jadi setelah murtad balik malih ke agama Islam. Jadi ketika dia masuk ke agama Islam lagi, ketika balik ke agama Islam lagi ya harus mengqadha dari semua yang ditinggalkannya selama dia murtad ya, selama dia murtad ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kewajiban untuk mengqadha ini bagi orang haid, kemudian juga orang yang murtad. Adapun untuk orang yang kafir itu berarti jelas dia tidak masuk Islam ya. Adapun untuk orang kafir, anak-anak, jadi sobi, anak-anak cilik ya, anak-anak kecil yang belum balik, ya, masih anak-anak, kemudian orang gila, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Ya, jadi nggak punya kewajiban untuk mengqadha puasa. Untuk orang kafir, jelas orang kafir ya, kemudian anak-anak sama orang gila. Ya. Itu untuk bab qadha. Wa amal kafaratu lan anapun utawi kafarat ya, fala anapun utawi kafarat iku fala mongko ora tajibu wajib apa al kafarah tajibu wajib apa al kafarah illa angin bil jima'i kelawan sebab jima' kelawan sebab jima' wa amal istimna'u anapun utawi amrih metu mani wal aklu lan mangan wasyarbu lan ngombe wa ma'ada wa malan barang ada kang ngeliyani apa ma al jima'a ing jima' iku fala mongko ora tajibu wajib bihi sebab istimna ila akhir apa kafarat. Jadi yang kedua di sini menjelaskan tentang kafarat. Apa tuh kafarat itu? Denda ya. Denda. Jadi denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah. Ini bukan berupa uang kayak orang didenda begitu, bukan ya. Nah, jadi ya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Jadi dendanya berupa apa gitu ya. Jadi denda itu tidak harus berupa uang, ngasih uang kayak hukum misalkan di Indonesia dia harus menebus denda berapa pakai uang itu ya. Jadi kafarat di sini itu untuk siapa ya? Untuk siapa? Fala tajibu illa bil jima'. Jadi tidak ada kafarat kecuali bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Jadi kalau jima maka di sini mendapatkan kafarat begitu ya. Jadi kalau Ramadan
kok melanggar ya. Jadi kalau siang hari kan tidak boleh ya. Jadi kalau siang hari itu ya harus menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa ya, termasuk salah satunya larangan ini, larangan untuk melakukan jima. Maka kalau kemudian ini dilakukan ya, maka ya harus membayar kafarat begitu ya. Jadi ada kafaratnya ya. Nah, adapun dengan istimna, kemudian makan, kemudian minum ya, maka tidak ada kafarat. Jadi bukan kafarat ya kalau untuk istimna atau makan atau minum ya. Kafarat itu untuk siapa? Untuk orang yang melanggar ya aturan hukum Allah, yaitu di sini dijelaskan karena sebab jima ya, jima di siang hari ya. Fal kafaratu mongko utawi kafarat ya, mongko utawi kafarat fal kafaratu mongko utawi kafarat ya, iku raqabatin, iku raqabatin, merdekaake awak-awakane kawula ya. Iku raqabatin, merdekaake awak-awakane kawula. Fa'in aksara, fa'in aksara mongko lamun melarat sapa man, fa'in aksara mongko lamun melarat sapa man. Pasomu mongko utawi kafarate ya iku poso ya. Pasomu mongko utawi al kafarah iku poso ya. Jadi kafaratnya adalah puasa syahraini ing dalem rong wulan ya. Jadi kafaratnya adalah dengan berpuasa berturut-turut ya. Jadi syahraini ing dalem rong wulan mutatabi'ain, mutatabi'ain kang nuli-nuli karone syahraini. Jadi dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarat bagi orang yang melanggar hukum Allah ketika puasa, yaitu aina jima ya. Jadi kafaratnya adalah dengan memerdekakan budak perempuan ya, itqu raqabah. Jadi dengan memerdekakan budak perempuan. Nah, kalau nggak bisa, maka harus dengan diganti puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Jadi diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, lebih berat ya dari wajibnya semula. Semula berapa? 1 bulan puasa Ramadan ya, karena melanggar itu ya, melanggar 1 kali misalnya ya, maka kafaratnya mengganti puasa sampai 2 bulan, mengganti puasa sampai 2 bulan, dan itu secara berturut-turut. Berat apa mboten? Ya berat ya, berat sekali ya. 1 bulan saja wes berat sampai begitu, apalagi gantinya adalah 2 bulan. Nah, itu ya berat ya kafaratnya. Wa in ajaza mongko lamun apes, wa in ajaza mongko lamun apes sapa man, fa it'amu sittina, fa it'amu mongko utawi kafarat iku aweh mangan. Fa it'amu mongko utawi kafarat iku aweh mangan. Sitina ing wong suwidak, sitina ing wong suwidak. Miskinan, apane miskinan? Wong miskine. Apane miskinan? Wong miskine. Muddan ing sak mud ya. Jadi kafarat itu ya, puasa kafarat berarti ya puasa yang menjadi konsekuensi bagi orang-orang yang telah melanggar ketentuan dalam hukum Allah begitu ya. Jadi dalam aturannya siang hari yang tidak boleh melakukan itu, kok kemudian dilanggar ya, kemudian dilakukan, maka di sini ya harus ada tebusan dosa
Ya, jadi untuk menebus dosa yang sudah dilakukan ya dengan membayar kafarat ini berupa apa? Yang pertama dengan memerdekakan budak perempuan. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau di sini apa ada budak itu? Kalau di Indonesia budak wonten mboten? Mboten wonten ya. Berarti itu apa bisa dilakukan? Berarti nggak bisa. Maka kemudian apa kalau itu tidak bisa atau itu nggak kuat? Kalau misalkan ada kemudian yang bersangkutan itu tidak kuat, ya tidak bisa untuk menebus memerdekakan budak perempuan, ya maka di situ harus diganti dengan puasa. Ya. Puasanya tidak tanggung-tanggung, 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau itu juga nggak mampu, jadi tidak mampu dilakukannya, maka kemudian yang terakhir itu adalah dengan memberi makan kepada orang miskin. Sebanyak berapa? Sebanyak 60 orang. Ya, sebanyak 60 orang. 60 orang itu kata apa mboten? Ya kata, ya. Jadi memberi makan sebanyak 60 orang miskin ya. Setiap orang miskinnya ya, jadi tiap-tiapnya berapa? Sakmut itu berapa tuh? Berapa? Sakmut itu berapa? Sakmut itu berapa? Ya dicari sakmut itu berapa. Kalau tidak keliru 0,6 ya. 0,6 kilo ya, jadi 0,6. Coba nanti dibuka lagi fikihnya. Jadi tiap-tiap orang miskinnya itu sakmut ya, dan itu untuk 60 orang miskin. Kenapa ya kok berat begini ya? Ini supaya menjadi perhatian begitu. Supaya benar-benar ini dijadikan perhatian ya. Jadi kafaratnya berat, maka kemudian ya jangan sampai melakukan pelanggaran gitu. Jadi di sini harus dijadikan sebagai perhatian supaya ya hikmahnya salah satunya yaitu supaya kita betul-betul memperhatikan. Jadi tidak menyepelekan apa yang menjadi larangan Allah gitu ya. Jadi ketika puasa ya benar-benar menghindari yang sifatnya seperti ini. Wa amma imsaku baqiyatin nahari. Wa amma imsaku baqiyatin nahari anapun utawi ngeker. Ing dalem sekerine raino. Utawi ngeker ing dalem sekerine raino. Raino itu kapan? Raino itu apa? Siang. Raino itu siang. Jadi kurang jelas ini kalau mendengar jawaban sampean apa raino itu apa? Siang ya. Fayajibu mongko wajib apa al-imsak. Alaman ing atase wong. Aso kang maksiat sapa man. Bil fitri ing dalem mokel. Au kosoro utawa pepeko sapa man. Fihi ing dalem fitri. Wala yajibu lan ora wajib alal haidhi ing atase wadon kang haid. Wala yajibu lan ora wajib alal haidhi ing atase wadon kang haid idza tahurat tatkalane suci sapa al haidu. Idza tahurat tatkalane suci sapa al haidu. Apa imsaku baqiyatin nahariha ngeker ing dalem sekerine rainane al haid. Ngeker ing dalem sekerine rainane al haid, hanya merujuk ke atasnya ke al haid.
wala 'alal musafiri lan ora wajib ngeker al musafiri wong kang lunga wala 'alal musafiri lan ora wajib ngeker ing atase wong kang lunga idza qadima tatkalane teka sapa al musafir idza qadima tatkalane teka sapa musafir muftiran halih wong kang mukel atau ora puasa ya. Jadi halih wong kang ora poso itu bisa. Muftiran halih wong kang mukel utawa wong kang ora poso min safarin saking pelungan. Balago kang tumeka apa as-safar marhalataini ing rong pos ya, rong pos marhalatain ing rong pos wajibulan wajib apa al imsaku ngeker idza syahida tatkalane nyekseni bil hilali kelawan hilal apa adlun wong adil wahidun kang siji yaumasyaki ing dalem dinane mamang Jadi di sini itu menjelaskan tentang apa ini? Imsaku baqiyatin nahari. Ya, jadi sisa-sisa di siang hari, menahan sisa-sisa yang ada di siang hari. Maksudnya bagaimana? Ya, dijelaskan di sini. Jadi di sini tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan yang sedang haid, ya, ketika suci itu di sisa-sisa waktu siang harinya ya. Jadi misalkan suci pada jam 12 siang. Jadi sisa sucinya jam 12 siang sampai dengan maghrib ini ya tidak perlu puasa ya, nggak perlu puasa. Atau misalnya jam 6 ternyata sampun suci ya, jam 6 sampun suci, maka jam 6 sampai maghrib itu juga tidak perlu berpuasa karena di sini ukurannya adalah terbit fajar ya, Jadi kalau sucinya itu setelah terbit fajar ya berarti tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Tetapi kalau kemudian sebelum terbit fajar itu sudah suci, maka ada kewajiban untuk menunaikan puasa. Nah, jadi itu. Jadi sisa-sisanya sisa waktu dari setelah sucinya itu ya nggak perlu puasa. Karena ukurannya adalah terbit fajar. Kemudian juga bagi para musafir ya, jadi berikutnya ini juga tidak ada kewajiban untuk para musafir melakukan puasa. Jadi ada ketentuan ya, untuk musafir ini ada ketentuan. Musafir itu napa toh? Orang yang melakukan perjalanan ya. Jadi orang yang sedang bepergian, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, nah itu namanya musafir. Nah, bagi musafir ini itu ada ketentuan. Jadi musafir itu ada rukhsah ya. Bagi musafir itu ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak melakukan ibadah puasa ya. Tapi kalau kemudian kita melihat maka ketentuannya seperti apa? Dikatakan bepergian jauh, kemudian di situ orang itu sudah bisa melakukan sholat jamak, sholat qashar ya. Jadi ada rukhsah untuk melakukan qashar sholat itu kapan?
ketika sudah mencapai berapa batasannya? Nah, itu kan ada ukurannya ya. Nah, ini ada khilaf. Jadi ada perbedaan ya di sini. Jadi di dalam penentuan ukuran atau berapa jauhnya ya, berapa jauhnya di situ ada khilaf begitu. Ada yang mengatakan ya minimal itu 81, sekian sekian. Nah, itu sebagai patokan ya. Maka boleh orang mendapatkan rukhsah. Jadi kayak menjamak sholat, nah itu sudah bisa. Nah, jadi ada khilaf. Ada yang kemudian yang mengatakan ya batas minimalnya adalah 88, sekian sekian. Nah, jadi ada khilaf. Kemudian ada lagi yang mengatakan itu batasan minimalnya jarak tempuh yang dilakukan oleh musafir ya ketika sudah mencapai 101 ya 101 kilo berapa begitu. Jadi batasannya sekian. Jadi ada apa perbedaan ya, ada khilaf mengenai hal ini. Tapi kalau kita kemudian mengambil yang paling dekat, yang paling kecil berarti minimal 81 ya, harus melalui 81 kilo. Atau kalau kita mengambil yang paling aman, yang paling jauh ya, yang paling jauh berarti berapa? 101, sekian tadi. Jadi 101 kilo, nah, itu baru kemudian boleh kemudian kita jamak, kemudian qashar sholat gitu ya. Nah, di sini untuk musafir dalam hal puasa itu juga ada rukhsahnya seperti ini ya. Jadi ada ketentuan boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Nah, seperti apa? Ya, kita lanjutkan. Fasaumu utawi poso. Wasumu utawi poso fi safari ing dalem tingkah lunga. Fi safari ing dalem tingkah lunga iku afdalu. Iku afdalu luweh utama. Iku afdalu luweh utama minal fitri tinimbang saking mokel. Iku afdalu luweh utama minal fitri tinimbang saking mokel. Illa angin idza lam yutik ya. Idza tatkalane lam yutik ora kuwasa sapa musafir. Illa angin idza tatkalane lam yutik ora kuwasa sapa musafir. Wala yuftiru lan ora kena mokel sapa musafir. Wala yuftiru lan ora kena mokel sapa musafir. Yauma ing dalem dinane yahruju metu sapa al musafir. Yauma ing dalem dinane yahruju metu sapa al musafir wa kana lan halih ana sapa musafir. Wa kana lan halih ana sapa musafir iku mukiman wong kang mukim. Iku mukiman wong kang mukim. Fi awalihi ing dalem kawitane safar. Fi awalihi ing dalem kawitane safar wala lan ora kena mokel sapa musafir. Wala lan ora kena mokel sapa musafir yauma ing dalem dinane yaqdamu teko omah sapa al musafir. Ya kedamu teko omah sapa al musafir idza tatkalane kodima teko sapa al musafir iman halih wong kang poso. Iman halih wong kang poso ya. Jadi tentang puasa untuk orang-orang musafir ini ketika masih kuat untuk melakukan puasa, ketika di situ tidak ada hal yang membahayakan ketika orang itu berpuasa bagi musafir ya, maka di situ lebih utama tetap melakukan puasa. Ya. Jadi tetap lebih utama berpuasa daripada berbuka, ya, daripada mokel, itu ya maksudnya. Jadi lebih utama tetap melanjutkan atau tetap melakukan puasa. Ya. Jadi ada riwayat. Jadi yang ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah. Ada seorang sahabat itu bertanya,
Ya, jadi Hamzah ya nama sahabatnya, Hamzah bin Amr. Nah, itu bertanya kepada Rasulullah ya tentang puasa ini bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ya, bagi orang yang sedang musafir atau sedang mengadakan safar ya, safar. Jadi kalau safar itu kegiatannya ya, jadi melakukan perjalanan. Kalau musafir itu orangnya ya. Jadi bagi para musafir, nah ini ada yang bertanya bagaimana untuk puasanya gitu ya. Jadi Rasulullah menjawab, jika kamu menghendaki untuk tetap puasa, ya maka puasalah begitu ya. Tetapi jika kamu tidak menghendaki puasa, ya maka mokelo begitu, maka berbukalah. Jadi di sini memang ada rukhsah begitu ya, ada rukhsah untuk para musafir. Tetapi ya kita melihat kondisi lagi. Jadi untuk perjalanan ini, untuk para musafir ini itu ada beberapa kriteria ya. Ada kalanya itu menjadi haram ya, menjadi haram berpuasa. Kapan kalau itu dikatakan haram? Ketika kalau misalkan kita mengadakan perjalanan kalau terus puasa, maksudnya ketika perjalanan jauh dan kemudian kondisinya itu kok tetap dipaksakan puasa, kemudian nanti akan berakibat kepada hal-hal yang fatal, kepada hal-hal yang bisa merusak anggota badan, misalnya merusak organ-organ pentingnya, atau kemudian bisa sampai menyebabkan orang itu menjadi meninggal atau orang itu yang menjadi sakit parah misalnya. Maka di situ haram hukumnya untuk melakukan puasa. Ya. Jadi kalau sampai menyebabkan yang seperti itu, maka di situ wajib berbuka dan haram melakukan puasa. Ya, jadi melihat kondisi ya, melihat kondisi. Terus kemudian kalau misalnya ya yang boleh begitu ya, yang sifatnya boleh ataupun sunnah. Ya, ketika kita mengadakan perjalanan jauh sudah memenuhi kriteria dikatakan jauh tadi ya, 101 kilo misalkan, yang paling ini ya, yang paling tinggi ya di antara pendapat ulama yang lain. Sudah mencapai 101, sekian kilo begitu ya. Maka di situ perjalanan tujuannya juga niatnya untuk kebaikan ya, perjalanan niatnya untuk kebaikan bukan untuk kemaksiatan. Kemudian di situ dilakukannya itu sebelum terbit fajar. Jadi berangkatnya itu sejak sebelum terbit fajar ya, kemudian sudah memenuhi persyaratan kriteria mendapatkan kerusuhan, maka di sini sunnah untuk melakukan berbuka atau tidak berpuasa. Jadi melihat ini ya, melihat kondisi atau melihat keadaan. Jadi yang lebih utama yang mana? Ya, selama kita itu kuat, meskipun kita dalam perjalanan, kok selama itu kita kuat, kita tidak ada masalah, tetap sehat-sehat saja, tidak ada masalah, ya, tidak berakibat fatal, maka kita lebih utama tetap melakukan puasa. Ya, tetap melakukan puasa, meskipun sebenarnya ada kerusuhan begitu ya, ada kebolehan untuk melakukan berbuka, tapi yang afdol adalah tetap berpuasa. Ya, jadi kembali tinggal dipilih gitu ya. Nah, kembali tinggal dipilih yang mana. Jadi agama Islam itu sangat memperhatikan ya, sangat memperhatikan. Jadi begitu bijak. Okay. Wa amal fidyatu. Wa amal fidyatu anapun utawi fidyah. Ya, wa amal fidyatu anapun utawi fidyah. Sedikit lagi ya. Jam 6. Wa amal fidyatu anapun utawi fidyah iku fatajibu mongko wajib apa al fidyah alal hamili ing atase wong wadon kang hamil. Ing atase wong wadon kang hamil. Hamil itu apa? Ya, yang mengandung gitu ya. Ya, mengandung. Kalau memaknai bahasa Jawa kan wong wadon kang meteng begitu ya. Ya. Jadi wong wadon kang hamil, ya mengandung.
Wal murdi'i lan wadon kang nyusoni. Ya, murdi' itu menyusui. Jadi ibu-ibu sedang menyusui. Wal murdi'i lan wong wadon kang menyusui ida tatkalane aftorota mukel sapa al hamil wal murdi'. Ida tatkalane aftorota mukel sapa al hamil wal murdi' khaufan krana kuwatir, khaufan krana kuwatir ala walaidihima ing atase putrane hamil wal murdi'. Kuli yaumin kedue saben-saben sedina, kuli yaumin kedue saben-saben sedina mudun sakmut. Mudun sakmut hentotin saking gandum. Ya, hentotin saking gandum. Jadi muddu hentotin sakmut saking gandum. Li miskinin kedue wong miskin wahidin kang siji ma'al qodoi sartane ngodoi poso. Ma'al qodoi sartane ngodoi poso. Wa syaikhu utawi wong tuwa al haramu kang banget tuane berarti sudah tua renta ya, tua renta. Jadi sudah lanjut usia. Jadi orang yang sudah sepuh, ya sepuh banget begitu ya. Wasyaikh al-haram itu sepuh banget. Itu waranta. Iku ida tatkalane lam yasum. Ora poso sapa asyaikh, ora poso sapa asyaikh, tasaddaqo mongko gawe sedekah. Tasaddaqo mongko gawe sedekah sapa asyaikh. Ngan kuli yaumin saking saben-saben dina, ngan kuli yaumin saking saben-saben dina muddan ing sakmut, ya muddan ing sakmut. Ya, jadi ini yang terakhir adalah fidyah. Ya, fidyah. Jadi kalau untuk fidyah itu diwajibkan ke siapa? Nah, di sini dijelaskan fatajibu 'alal hamil wal murdi'. Jadi fidyah ini wajib untuk orang yang sedang hamil sama orang yang menyusui. Kapan itu dikatakan wajib bagi mereka berdua? Kapan? Idza aftarato khaufan ala walaidihima. Jadi ketika di situ ada kekhawatiran terhadap anaknya. Jadi kalau orang hamil kemudian di situ ataupun orang menyusui hamil ketika nanti misalnya poso itu menyebabkan ada hal-hal yang buruk kepada anaknya, ya, hal-hal buruk yang menimpa anaknya. Jadi kekhawatiran itu ditujukan kepada anaknya. Jadi khawatir misalnya poso nanti khawatir bisa berakibat buruk kepada anaknya, ya misalkan menjadi anaknya sakit dan seterusnya. Maka ini boleh tidak berpuasa. Tetapi kemudian selain nanti harus mengqadha, maka di sini itu juga harus membayar fidyah. Jadi selain mengqadha juga harus membayar fidyah ketika kekhawatiran orang hamil atau kekhawatiran ibu menyusui itu terhadap anaknya. Bisa dipahami nggih? Tetapi kalau kemudian kekhawatiran itu ditujukan kepada dirinya, kepada si orang yang hamil sendiri begitu, atau kepada si ibu yang menyusui, ya, jadi bukan kekhawatiran terhadap anaknya, tapi kekhawatiran kepada dirinya sendiri, ya, maka ini nanti harus dengan mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Jadi sebanyak yang ditinggalkannya itu wajib diqadha, tetapi tidak membayar fidyah. Tapi kalau kekhawatirannya itu untuk anaknya, ya untuk dirinya juga termasuk anaknya, maka ini nanti
ada kewajiban selain qadha itu membayar fidyah. Nah, itu mateng nggih. Nah, kemudian wasyai al-haram ya, orang yang sudah sangat tua itu kondisinya ya sudah sangat tua, sudah kalau misalkan puasa sudah enggak memungkinkan gitu nggih. Jadi kondisi yang sudah sangat tua, maka di sini tidak apa-apa tidak melakukan puasa, tetapi dengan cara membayar fidyah. Ya, jadi dengan cara diganti dengan membayar fidyah ya. Jadi itu ketentuan untuk orang yang tua sekali. Untuk orang yang sampun sepuh, sampun secara kondisi tidak memungkinkan kalau kemudian berpuasa, atau ya nanti ada akibat yang buruk ketika dipaksa untuk menjalankan puasa. Maka di sini boleh ada keringanan ya, dengan cara mengganti dengan membayar fidyah yang setiap harinya itu ukurannya, takarannya adalah 1 mud ya, 1 mud setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita tutup dengan doa bersama. Subhanallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala